Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah, ikut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mencatat. Sebelum kita beribadah, mari kita lihat pengumuman untuk minggu ini. Ibadah doa pagi online via Zoom, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Doa pagi ini untuk seluruh cabang Rayon 2 Bandung. Healing Worship Online setiap hari Rabu pukul 7 malam di YouTube channel GBI Sukawarna. Ibadah Rumah Doa Online setiap hari Sabtu pukul 10 pagi di YouTube channel GBI Sukawarna. Ibadah Online Kids setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel Kids GBI Sukawarna. Ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel GBI Restorasi Pondok Daud. Menara Doa Online via Zoom setiap hari Rabu pukul 5:30 sore. Menara Doa ini terbuka untuk seluruh jemaat dan pengerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Bagi saudara yang rindu mendapatkan pelayanan doa, konseling, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke Bank BCA 5230191 atas nama GBI RPD SE Persepuluhan. Persembahan diakonia dapat ditransfer ke Bank BCA 523019164 atas nama GBI RPD SE Diakonia. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke Bank BCA 523019166 atas nama GBI RPD SE Pembangunan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, dapat mengirimkan bukti transfer beserta nama saudara melalui WhatsApp ke nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui informasi mengenai kegiatan GBI Restorasi Pondok Daud, dapat mengikuti media sosial GBI Restorasi Pondok Daud berikut ini. Bangun kesatuannya, kau akan lihat kemuliaan, itu milik kedua. Karena Bapak sudah memberikan, jangan sampai hilang kemuliaan itu. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama,
Jesus as Savior atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera.
Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. GBI Sukawarna bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Sebab janji-Mu membuat kami bersukacita Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Kami terima janji-Mu, ku terima janji Allah. Mari dengan iman bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Sebab inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari dari rumah-rumah, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Sorak-sorai buat Tuhan yang memberikan kegirangan, sorakan haleluya. Dari rumah-rumah dengan iman bersama nyanyikan, ku terima janji Allah. Amin. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, kami memuji Engkau, memuji dan menyembah. Sebab inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian, amin, yang melanda Indonesia. Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kegirangan. Mari menari, minyak yang baru, haleluya ku bersorak. Mari angkat tangan sama-sama, memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Dengan iman Bapak Ibu Saudara tepuk tangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Ada sukacita di rumah-rumah, dicurahkan, haleluya. Mari bersama menari buat Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak, haleluya
kami terus percaya Tuhan Yesus. Janji-Mu yang terus kami pegang, dan itu yang membawa sukacita buat setiap kami Tuhan. For you, Lord, you hold my world.
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang baik yang Kau jadikan untuk setiap kami. Saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, TNI dan Polri. Biar semua ini Tuhan boleh menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Ada damai Tuhan, damai sejahtera di tempat yang maha tinggi, tercurah untuk bangsa dan negara kami. Setiap kota-kota, setiap daerah dan wilayah, kami percaya semua ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Jauhkan dari segala roh ketakutan, roh anarkisme, terorisme. Semuanya kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar damai Kristus mengalir memerintah atas bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani yang Kau taruh di atas kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyator Harjo, semua wakil yang ada di Jakarta. Juga Tuhan, semua wakil-wakil gembala rayon yang ada di Rayon 2. Kami minta perlindungan-Mu atas para pemimpin kami. Hikmat visi-Mu, marifat, roh yang terus pertajam pendengaran mereka akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan sudah tunjuk untuk memberikan kami visi, jalan-jalan Tuhan untuk kami semakin intim kepada Tuhan. Berkati seluruh keluarga mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka, berkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, biar saat ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang susah hatinya Tuhan yang hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Dan mereka semua Tuhan yang membutuhkan mujizat, Tuhan buka pintu mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang ditaburkan menjadi firman yang hidup, firman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Dan suburkan tanah hati kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan datang dengan kuasa, kuasa yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita ada pada bulan April, dan kita sudah merayakan Jumat Agung dan juga kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah. Dan saudara, Paskah itu berbicara mengenai pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Dan Dia mati, dikuburkan, dan Dia bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Dia sekarang ada di dalam hidup saudara dan hidup saya. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, iblis sudah dikalahkan, maut sudah ditaklukkan, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan saudara. Dan Tuhan Yesus, Dia adalah teladan yang sempurna bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia saudara. Supaya hidup kita
Saya tahu hari-hari ini Tuhan menghendaki di dalam tahun integritas, hidup saudara, hidup saya, kita semuanya harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah kemenangan terbesar dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 hingga ayat 11. Ayat yang ke-7 saya akan membacakan hingga ayat yang ke-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Ini adalah satu ungkapan daripada Rasul Paulus yang menuliskan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 hingga ayat 11 ini. Dan kita semua tahu Rasul Paulus, dia seorang rasul, dia seorang anak Tuhan, murid Tuhan, yang telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan tetap memelihara iman sampai akhir, sehingga akhirnya dia memperoleh mahkota kebenaran itu. Rasul Paulus di dalam hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengalami banyak tantangan di dalam hidupnya. Dia dipenjara, dia mengalami karam kapal, kelaparan, didera, dan banyak hal yang dia alami di dalam kehidupannya, saudara. Tetapi dia hadapi semuanya itu. Dia mengalami kemenangan yang terbesar oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang dia nyatakan di dalam hidupnya. Dia meneladani kehidupan Yesus di dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang kita baca ini ada 3 rahasia bagaimana kita alami kemenangan terbesar itu di dalam hidup kita. Sama seperti Rasul Paulus, dia menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia tetap memelihara iman sampai garis akhir. Dan saya percaya kita semua pasti sampai garis akhir kita akan memperoleh mahkota seperti Rasul Paulus itu. Dan yang pertama, saudara, rahasia yang pertama adalah penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-7-8, saudara Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Rasul Paulus sebelum dia menjadi orang percaya, kita tahu di dalam hidupnya dia menganiaya murid-murid Kristus. Dan di dalam kehidupan dia yang lama, saudara, saya tahu dia membangun kehidupannya adalah untuk apa, saudara? Untuk dia mungkin dikenal sebagai seorang yang hebat, saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini juga di dalam kehidupan kita yang dulu, saudara, waktu kita masih sebelum menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita semuanya mengejar karir, hanya mengejar apa? Kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya, saudara.
Dan mungkin juga akhirnya kita menjadi sombong karena kita menganggap diri kita sebagai orang yang hebat. Kita sudah memperoleh semuanya di dalam hidup ini, keberhasilan, kesuksesan. Mungkin ada ketenaran yang kita alami, saudara. Tetapi saya tahu, inilah teladan daripada Rasul Paulus dan Tuhan Yesus, teladan yang sempurna. Rasul Paulus katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan bahkan Paulus katakan, aku menganggap seperti sampah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan satu teladan yang kita harus meneladani dari Tuhan Yesus sendiri. Kita membaca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Inilah Tuhan Yesus. Inilah pesan Tuhan bagi kita semuanya. Bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan Yesus. Wow, saudara, ini sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi Dia mengosongkan dirinya, saudara, mengambil rupa menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Saudara bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus pada waktu Dia datang di dalam dunia ini, saudara, Dia menyerahkan seluruh kehidupannya sebagai manusia. Dia sebagai anak Allah, Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi Dia telah menjadi sama dengan manusia. Dan saya tahu hari-hari ini Tuhan menghendaki setiap saudara dan saya, apapun juga yang selama ini kita sudah raih, mungkin ada kedudukan, keberhasilan, kesuksesan, apapun juga, puji Tuhan, saya tahu memang Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Tetapi mari saudara, jangan mengandalkan semuanya itu. Jangan menganggap segala keberhasilan, kesuksesan kita itu segala-galanya. Kita belajar daripada Rasul Paulus, dia katakan, semua keberhasilan, kesuksesan itu adalah seperti sampah. Saudara, hari-hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan kita membawa kehidupan kita dan berkata, Tuhan, aku menyerahkan hidupku secara total hanya bagimu. Saudara, jangan ada yang mendua hati. Mungkin saudara masih hidup secara duniawi. Saudara tidak mau meninggalkan kehidupan saudara yang lama, tapi saudara mau menjadi pengikut Kristus, tetapi tidak mau meninggalkan kehidupan saudara yang lama. Saudara, di dalam Yakobus 1 dikatakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Oleh karena itu mari hari-hari ini kita mau menyerahkan hidup kita secara total, sepenuhnya, seluruhnya hanya kepada Tuhan kita. Rahasia yang kedua dari ayat yang kita baca tadi, saudara, yaitu ketaatan mutlak melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan di dalam ayat yang ke-9, dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, Paulus meneladani daripada kehidupan Tuhan Yesus. Dan saya tahu hari-hari ini kita pun juga harus meneladani Tuhan Yesus. Dan kita juga mau belajar daripada Rasul Paulus ini, saudara, di mana Rasul Paulus dia mengalami satu kemenangan di dalam kehidupannya sampai akhirnya dia menyelesaikan pertandingan dengan baik, meskipun dia harus menghadapi ada banyak tantangan di dalam hidupnya, saudara. Tetapi Rasul Paulus dia tahu rahasianya, yaitu apa? Ketaatan mutlak melakukan kehendak Tuhan. Dan saya tahu hari-hari ini Tuhan menghendaki setiap saudara dan saya, kita hidup sebagai orang yang percaya
Kita mau taat dengan segenap, dengan segala apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Saudara, satu teladan dari Tuhan Yesus. Dia sebagai anak Allah menjadi sama dengan manusia. Dia pun juga dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 8 hingga 11. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Wow. Saudara, ini sungguh ketaatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan ayat 11 luar biasa. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Kita perlu diberikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Sungguh luar biasa. Ketaatan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Dan ini yang menjadi teladan bagi kita semuanya, saudara. Saya tahu Tuhan terus akan berbicara kepada kita. Dan selama ini memang kehidupan kita, gereja kita dituntut oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan memberikan visi bagi gembala sidang kita. Dan gembala sidang mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan gembala sidang kita taat melakukan sepenuhnya, secara mutlak apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun mungkin kita belum melihat ada sesuatu di balik ketaatan itu, tapi yang pasti dan yang terutama kita dengar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang pasti firman Tuhan kita lakukan di dalam hidup kita. Dan ada pesan-pesan Tuhan secara khusus yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu Tuhan mengajarkan bagi kita dalam ketaatan itu, saudara. Kita perkatakan apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Sebagaimana gembala sidang kita terus memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Sekarang saatnya Pentakosta yang ketiga, kita terus perkatakan, saudara. Dan kita taat karena apa, saudara? Kita tahu dan kita percaya bahwa inilah yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Pentakosta ketiga itu terjadi, baik di Indonesia dan juga sampai dengan bangsa-bangsa. Dan saya percaya itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita semuanya, yaitu saudara, ada ketaatan. Dan sebagai salah satu teladan daripada Bapak orang beriman, yaitu Abraham, di dalam perjanjian lama, Abraham yang sudah menanti-nantikan memperoleh keturunan, akhirnya Tuhan berikan. Dan akhirnya lahirlah Ishak. Dan pada waktu Ishak lahir, maka saat itu Tuhan sedang menguji Abraham, apakah dia taat atau tidak dengan Tuhan. Dan saat itu Tuhan berfirman, ambillah anakmu itu, yang kau kasih, anakmu yang tunggal, pergi ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan pada keesokan harinya, Abraham bangun pagi-pagi, dia pasang pelana di keledainya, dan dia bawa Ishak anaknya untuk dipersembahkan pada Tuhan. Wow, ini ketaatan yang luar biasa. Dan sampai saatnya, saudara, Abraham sudah persiapkan untuk mempersembahkan Ishak, saudara. Dia sudah mengambil pisau untuk menyembelih anaknya itu. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham, Abraham. Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow. Saya tahu ini ketaatan dari Abraham yang menjadikan dia bapa orang beriman. Saya tahu hari-hari ini
kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Kita harus tetap taat. Resiko, harga yang harus kita bayar, berapapun juga kita taat. Kita tahu kalau kehendak Tuhan, kita melakukannya di dalam hidup kita. Dan saya percaya di balik ketaatan itu, maka kita akan mengalami bagaimana janji Tuhan genapkan bagi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Rahasia yang ketiga, saudara, adalah pengorbanan sejati bagi Tuhan. Saudara, arti kata sejati itu artinya dengan murni, dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, sebagaimana Paulus ungkapkan dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya tahu inilah teladan daripada Rasul Paulus. Dia katakan yang ku kehendaki, artinya segala apapun tujuan hidupku, segala apapun juga aku mau mengenal Dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, saya tahu ini sesuatu hal yang mungkin bagi kita, mungkin kita berkata, aduh ini berat sekali. Karena apa, saudara? Kalau sampai kuasa kebangkitannya kita katakan amin. Tapi pada saat dikatakan persekutuan di dalam penderitaannya, dari mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, tapi saya percaya Roh Kudus akan beri kekuatan bagi saudara dan kita semuanya untuk kita dapat melakukan semuanya itu. Yaitu apa, saudara? Pengorbanan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Segala apapun yang harus kita hadapi dalam hidup kita ini, mungkin kita harus memikul salib setiap hari. Ya, kita harus menyangkal diri kita, saudara. Ada pengorbanan di dalam hidup kita yang kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya saat kita mau mengorbankan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan, maka di saat itulah kita akan melihat di balik salib ada kemenangan yang terbesar, ada kemuliaan Tuhan. Dan juga Rasul Paulus katakan di dalam Roma 12, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya tahu hari-hari ini Tuhan mau, saudara, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah dibayar mahal oleh Dia. Dan hidup saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita mau mempersembahkan, mengorbankan hidup kita semuanya hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya, saudara, saat kita melakukan semuanya ini, yaitu apa, saudara? Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita secara total kepada Tuhan. Dan kita mau taat, ada ketaatan terus melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga, saudara, kita mau mengorbankan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, pengorbanan yang sejati bagi Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan bekerja secara luar biasa di dalam hidup saudara. Ada kemenangan yang terbesar, saudara dan saya, kita semua alami. Ada kuasa kebangkitan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Dan juga mujizat demi mujizat terjadi bagi kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan naikkan satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus
yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ya lama shana lama ye, ina lama yura lama shana lama ye, ya lama shana lama yo, ya lama shana lama ya lama ye, ina lama shana lama yura lama shana lama kura lama yara lama yuru lama shana lama yara lama yara lama yara lama Uria kuna lama shana lama kura lama shana lama kura lama shana ura lama shana lama lama. Bapa, inilah kehidupan kami. Kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku, untuk menyelamatkanku Tuhan, dan memberikan kehidupan yang kekal bagiku. Dan aku tahu Tuhan, aku telah dibayar oleh darah-Mu yang mahal itu di atas kayu salib Tuhan Yesus. Oleh karena itu saat ini Tuhan, aku mau mempersembahkan hidup kami, hidupku Tuhan. Aku persembahkan semuanya ini bagi-Mu Tuhan. Engkau sudah membayar dengan darah-Mu yang mahal itu Tuhan. Aku persembahkan semuanya hidupku ini bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah segala-galanya bagi hidupku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa khususnya untuk setiap anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu ini berada Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah, dimanapun Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, Kau akan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Mereka sungguh-sungguh boleh mengalami satu kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Engkau membawa kami terus naik lebih tinggi lagi Tuhan. Kami itu ada kuasa kebangkitan itu yang sudah membebaskan, melepaskan, memerdekakan kami. Dan kami percaya saat ini ada mujizat demi mujizat terjadi bagi kami Tuhan. Kemenangan yang terbesar itu terjadi dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu semuanya, di dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, usaha, pekerjaan apapun, semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya tahun 2021 ini Tuhan, sungguh-sungguh kami akan mengalami, pemulihan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan Kau yang memberkati kami semuanya. Dan yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan di dalam masalah ekonomi, Tuhan pulihkan kami semuanya. Keluarga-keluarga semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di semuanya. Berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak-Mu ini semuanya ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara semuanya dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Demikian ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam RPD.